Shalom jemaat MDC di Bumatam dimanapun berada. Kita naikkan syukur kita bagi Allah kita dengan kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari kita naikkan syukur kita yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sang Raja kasih Allah. Yes, Lord. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Yeah, yeah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kasih-Mu dalam hidup kami. Engkaulah kami yang besar ya Tuhan. Thank you Jesus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat itu terjadi. Amin Tuhan. Yes Jesus. Kami yang lagi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan.
untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kemanapun dan dimanapun kami Tuhan, jika Engkau yang bekerja maka mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami terima Bapa. Thank you Jesus. Mari sama-sama katakan kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Kami berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang telah kami terima Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, demikianlah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang malu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesusku. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra ya Tuhan, gelombang samudra takkan pernah berhenti, Kau mengasihiku. Seperti
kasih Bapa sedalam lembah bayang mau. Demikian dalam Engkau tebus hidupku Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya ya Tuhan. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta kasih-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan. Lebih lagi katakan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom. Kita berjumpa lagi pada hari ini di dalam firman Tuhan yang saya beri tema menerima kasih-Nya. Mari kita lihat bersama-sama dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-34, sampai ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Injil hari ini diawali dengan komentar yang merujuk pada pengajaran Yesus sebelumnya yang membuat orang Saduki bungkam. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka di hadapan orang-orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Yesus justru menegaskan hal yang sebaliknya. Penjelasan Yesus membuat orang Saduki tidak bisa mengatakan apa-apa, mereka bungkam. Di tengah situasi ini,
Rupanya sekelompok ahli Taurat berkumpul dan ingin memanfaatkan keadaan. Seandainya Yesus yang berhasil membuat orang Saduki itu diam, tidak bisa memberikan jawaban orang-orang Farisi, maka para ahli Taurat akan membuat Yesus malu. Konsekuensinya, ia tidak layak disebut rabi yang bisa diandalkan. Lebih dari itu, kelompok ahli Taurat tentunya juga akan merasa lebih baik dari orang Saduki. Orang-orang Farisi berkumpul dan seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Ini ditulis dalam Matius. Di tengah-tengah tanya jawab Yesus dengan orang-orang yang ingin menjebak dia, mencobai dia, katanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam kitab Taurat?" Dengan menyebut Yesus sebagai guru, si ahli Taurat menyatakan niat jahatnya untuk menantang kehormatan Yesus. Ia bertanya bukan dengan maksud mendapatkan wawasan baru tentang hukum, tetapi untuk menantang Yesus. Apakah ia bisa memberikan jawaban atas persoalan yang menjadi bahan perdebatan itu atau tidak? Tradisi Yahudi banyak dipenuhi dengan produk hukum. Mereka mempunyai 248 perintah dan 365 larangan. Untuk menggarisbawahi keseriusan dalam hukum, mereka seringkali memperingatkan bahwa pelanggaran terhadap perintah hukum yang terkecil sekalipun adalah pelanggaran yang sangat serius. Ada ungkapan, melanggar perintah yang ringan sekalipun adalah hasil dari kesombongan. Karena itu, si ahli Taurat berpendapat bahwa perintah manapun yang dipilih Yesus akan dapat mereka permasalahkan. Para ahli Taurat itu membagi perintah-perintah Tuhan menjadi perintah-perintah yang berat dan perintah-perintah yang ringan. Yang manakah dari antara semua perintah berat itu yang teragung? Ada yang mengatakan, kasihilah Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Ada yang mengatakan, hormatilah orang tua. Ada orang yang seperti Rabi Akiba yang mengatakan bahwa mengasihi sesama adalah perintah yang paling agung. Philo dari Alexandria adalah seorang pemikir Yahudi diaspora yang hidup sekitar tahun 200 sebelum Masehi sampai 45 Masehi. Yang teologisnya sangat dipengaruhi oleh filsafat Plato, telah menggabungkan mengasihi Allah dengan mengasihi manusia sebagai hukum yang teragung. Berarti Yesus tidak mengatakan hal yang baru. Dia mengutip perkataan yang memang telah ada di antara para ahli Taurat pada zaman itu. Tetapi mengapa perkataan Yesus yang hingga saat ini diingat? Karena Yesus bukan hanya mengajar, tetapi menjadi teladan di dalam kasih. Yesus bukanlah guru tentang ilmu kasih, tetapi teladan di dalam menjalankan kasih kepada Allah dan kepada manusia. Mengapa perintah ini dianggap sebagai yang teragung oleh Yesus? Karena perintah ini menjadi satu-satunya motivasi melakukan seluruh perintah yang lain. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab para nabi, kata ayat yang ke-40. Tidak ada perintah apapun dari seluruh hukum Allah yang dapat dijalankan tanpa motivasi kasih. Jika kita melakukan kewajiban kita kepada Allah tanpa kasih, maka tindakan kita hanyalah tindakan kosong yang tidak bermakna apa-apa. Jika kita melakukan apa yang pantas bagi orang lain tanpa motivasi mengasihi orang lain, maka tindakan ini hanyalah tindakan palsu yang tidak tulus. Inilah cara yang diinginkan Tuhan untuk umat-Nya. Menaati firman.
firman Tuhan itu ditaati dengan pengertian yang besar dan motivasi yang tulus. Apakah motivasi yang diperkenankan Tuhan? Hanya satu, yaitu kasih. Hukum yang terutama, mengasihi dan dikasihi, merupakan salah satu kebutuhan yang dasar bagi manusia. Atau juga lebih luasnya, setiap makhluk hidup. Dalam levelnya masing-masing, setiap makhluk hidup mempunyai dimensi itu. Pada manusia, mengasihi dan dikasihi adalah nilai yang luhur, yang universal, yang didasari dengan kesadaran diri untuk bertindak dan merasakan. Tanpa nilai itu, manusia akan menjadi kering, cenderung brutal, dan antisosial. Demikian juga dengan tanaman atau binatang. Jika mereka dirawat dengan penuh kasih, mereka akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Yesus hari ini menegaskan bahwa mengasihi merupakan rangkuman dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Peraturan harus ini dan itu, tidak boleh ini dan itu, dirangkum secara padat dengan perintah mengasihi. Kasih itulah yang harusnya menjadi kesadaran manusia yang bisa berpikir dan merasakan. Ada begitu banyak ungkapan kasih, juga pengertian yang bermacam-macam. Namun yang jelas, perintah kasih itu ditujukan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Mengasihi berarti menjadikan hidup ini menjadi berharga, memandang orang lain juga sebagai orang yang sangat berharga, melihat lingkungan di sekitar sebagai bagian dari dirinya. Hanya karena kasih, orang berani dan mampu jongkok sebentar dan mengambil sampah plastik yang dia lihat di jalanan. Lalu ia memindahkannya ke tempat yang seharusnya. Tanpa itu, sampah plastik yang menampakkan diri tidak akan pernah terlihat dan akan terus tinggal di tempatnya. Belajar terus-menerus untuk mengasihi merupakan panggilan kita. Membenci tidak perlu belajar, namun mengasihi memerlukan proses yang panjang, berkelanjutan, dan sikap hati yang jelas. Maka perintah mengasihi senantiasa aktual bagi siapa saja, kapan saja, dan tentunya di mana saja. Mengasihi tidak memandang warna apapun, tidak memandang kekayaan yang ia miliki, tidak juga memandang jabatan yang dia sandang oleh seseorang. Dan pada akhirnya kita hanya bisa memberikan sesuatu yang ada pada kita. Kalau tidak mempunyai kasih, bagaimana mungkin kita bisa memberikan kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada orang lain atau sesama kita. Sebab itu sebelum Tuhan menyuruh kita untuk mengasihinya dan mengasihi sesama, ia terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagian yang lain firman Tuhan berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, melalui perenungan firman Tuhan ini, kita belajar langkah-langkah praktis untuk menerima kasih Tuhan. Langkah-langkah praktis apa saja yang ada di dalam firman Tuhan? Yang pertama, datanglah pada Yesus. Untuk apa? Untuk mengenal kasih-Nya, sekaligus untuk menerima kasih-Nya. Kita tidak dapat mengenal kasih Allah melalui tulisan, tetapi melalui praktek hidup. Kita mengetahui kasih-Nya yang memilih kita sebelum dunia dijadikan. Namun seringkali yang membatasi kasih-Nya karena kita belum memahami
atau bahkan juga melupakan korban Kristus itu sendiri. Mengenal kasih Allah adalah kasih yang sejati. Kasih itu berasal dari Allah. Kita sanggup mengasihi Allah karena Allah memberikan dan mengaruniakannya kepada mereka melalui menghadirkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ke dalam dunia ini. Kasih Allah memang hanya bisa dirasakan dan dinikmati. Kasih Allah bukan sesuatu yang bisa diukur atau disejajarkan atau dibandingkan dengan yang lain. Ingatlah saudara-saudara, ketika Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham, Allah menggunakan bintang di langit, pasir di laut, sebagai metafora bahwa kasih-Nya yang tak terbatas. Pemazmur menyatakan kasih Allah seperti berikut. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan-awan. Paulus sendiri mendeskripsikan kasih yang begitu besar itu di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Dia berkata begini, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Yesus juga pernah menjelaskan dimensi kasih Allah lewat perumpamaan mengenai anak yang hilang dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-15. Dalam perumpamaan ini digambarkan mengenai kasih seorang bapa kepada anaknya. Walaupun sang anak sungguh telah berdosa terhadap sang bapa, namun bapa tidak berhenti berharap dan berbaikan dengan anaknya. Saat ia melihat anaknya yang jauh, ia berlari dan memeluk dan mencium anaknya. Yesus menjelaskan sifat Allah sama seperti Bapa dalam kisah perumpamaan ini. Allah begitu mengasihi kita dan selalu menunggu kita kembali kepadanya. Di lain kesempatan, dalam percakapan dengan Nikodemus, Tuhan Yesus berkata demikian. Menjelaskan lebih jauh lagi, dia katakan, begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Ia memberikan kepada kita segalanya, bahkan hingga mengorbankan Yesus untuk menebus dosa manusia. Lewat serangkaian ayat-ayat di atas, kita dapat menyimpulkan kasih Allah yang dinyatakan kepada seluruh suku bangsa di seluruh dunia ini. Tidak hanya itu, kasih Allah itu dinyatakan di dalam sejarah dari zaman dahulu hingga ke depan saat Yesus datang kembali ke dunia ini. Sungguh benar kasih-Nya, tidak terukur dan tidak dapat dihitung. Itulah sebabnya, terimalah kasih-Nya yang tidak terhingga di dalam hidup Anda. Kasih-Nya adalah kasih yang tanpa syarat dan tanpa kondisi. Kasih Allah tetap sama. Kasih-Nya tidak pernah berubah, meskipun kita sering lalai dan melupakan Allah. Kasih-Nya tetap setia, meskipun kita kadang berubah setia. Sebuah kasih yang tanpa syarat, yang bersumber dan berasal dari Allah itu sendiri. Nabi Yeremia dalam kesedihannya, karena bangsa Israel yang berubah setia pada Allah, bahkan tetap berseru, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu,
dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangnya, yaitu Tuhan Allahmu. Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasihnya di mana berpegang pada perintahnya. Yang kedua yang saya lihat di dalam penerapan ini, setia membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, yaitu tinggal bersama dengan Dia. Saya bacakan ayatnya yang terambil dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam Roh-Nya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-7, dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Hubungan antara pokok anggur dan ranting dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menceritakan sebuah hubungan antara dirinya dengan para muridnya pada zaman itu. Dalam kehidupan petani anggur di Israel, ranting-ranting yang tidak dapat berbuah dipangkas pada bulan Februari dan bulan Maret. Pembersihan ini kadang menjadi begitu drastis sehingga hanya pokok anggur saja yang tinggal dan semua ranting yang dibuang. Pada bulan Agustus, setelah daun-daun pohon anggur yang muncul, tahap pembersihan yang kedua dilakukan. Tunas-tunas kecil dipangkas supaya getah tanaman lebih kuat mengalir pada ranting yang akan berbuah. Tanaman anggur dipangkas supaya getah tidak mengalir dan daun-daun ranting-ranting yang tidak berguna bagi sang pemilik kebun anggur itu. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan murid-muridnya sebagai ranting-rantingnya. Dengan tetap berpaut padanya, pada Tuhan, sebagai sumber kehidupan, mereka dapat menghasilkan buah. Allah dilukiskan sebagai tukang kebun yang memelihara ranting-ranting itu supaya tetap berbuah. Secara harfiah, kata tinggal berarti berdiam tetap dan bukan sekedar tinggal dengan pasif dan tidak menghasilkan apa-apa, tetapi tinggal melekat, tetap menancap kepada sang pokok anggur untuk bersiap-siap menghasilkan buah. Pesan yang disampaikan di dalam perumpamaan ini adalah pentingnya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Untuk itu, kita bisa berbuah dan kuat. Tidak ada cara lain selain kita harus melekat dengan Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam firman Tuhan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku di dalam dia, ia tidak berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Semua itu sudah tersedia lewat aplikasi ibadah harian. Lalu kita download dan pastikan kita akan menggunakan saat teduh setiap hari 3 kali, yaitu pagi, siang, malam. Maka hidup Anda akan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga yang saya lihat di dalam firman ini, memohon Roh Kudus agar setiap hari memenuhi hidup kita di dalam kasih. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa
kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam rohnya. Di dalam ayat yang ke-22 dari Galatia 5, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saya percaya pada hari ini, kalau kita memiliki hubungan yang erat bersama dengan Tuhan, pada saat kita meminta, memohon kepada Roh Kudus agar setia untuk memenuhi dengan kasih-Nya setiap hari, maka kita akan lihat perkara-perkara yang ajaib itu akan terjadi dalam perjalanan hidup kita. Melalui firman Tuhan ini saya menyimpulkannya. Saya mengajak, mari kita menyiapkan hidup kita untuk menerima kasih-Nya. Dan kita hidup mengenal akan Tuhan secara pribadi. Sehingga hidup Anda dan saya akan menghasilkan buah yang lebat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Dimanapun anak-anakmu berada pada hari ini, hamba-Mu berdoa dalam rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap keluarga di dalam kesehatan mereka. Berkati juga di dalam pekerjaan mereka. Usaha, bisnis, apa saja yang mereka usahakan dibuat oleh-Mu berhasil dalam hidup mereka. Aku berdoa lewat kasih Allah yang sejati, yang sempurna, akan terjadi terobosan di dalam ekonomi mereka. Apa saja yang mereka perbuat berhasil, ya Tuhan. Menyerahkan seluruh setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Memberkati, bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Apa saja yang mereka perbuat, buat itu berhasil, ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya semata-mata kemurahan dan kasih setia Tuhan yang ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.